Eyang Kiai Haji Muhammad Zamzam dalam perjalanan hidupnya juga pernah menjadi lurah pondok pesantren pertama Pekeongan. Kebumen merupakan salah satu daerah di sekian banyak kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota yang mempunyai slogan beriman ini tidak terlepas dari hakikat maupun seluk-beluk kesejarahan yang ada di dalam kota ini. Sebagai pusat islamisasi di Jawa khususnya, di daerah bagian pesisir selatan atau Laut Selatan, Kebumen pantas mendapatkan slogan beriman. Jika di pantai utara Jawa, satu kota atau kabupaten yang mendapatkan gelar beriman adalah kota Gresik, maka di bagian pantai selatan, gelar itu tertancap pada Kabupaten Kebumen. Sebab tidak dapat dipungkiri, kalau kedua kota ini memang pada faktanya banyak mencetak wali-wali Allah. Hampir di setiap kecamatan, desa maupun dusun, di Kebumen umumnya terdapat orang penting di masa lalunya. Khususnya ketika Wali Songo mulai menjelajahi daerah ini sekitar abad 13 atau 14. Oleh karena itu, Kebumen pantas mendapatkan titel baru sebagai kota 1000 wali. Islam boleh jadi sudah tersebar kepada seluruh masyarakat Kebumen bagian selatan, terutama abad ke-16. Teori ini bisa dibuktikan dengan adanya makam-makam para penyebar agama Islam yang sangat berpengaruh kala itu. Salah satu makam yang dapat dijadikan barang bukti ini adalah makam Mbah Kiai Haji Muhammad Zamzam, seorang ulama yang juga sekaligus penulis kitab. Di samping Kebumen sebagai benteng pertahanan sisi barat era Mataram, banyak juga jejak-jejak para ulama, khususnya ulama-ulama sepuh yang ada di Kebumen. Kebumen juga memiliki julukan Bumi 1000 Wali karena banyak sekali para ulama-ulama atau para kiai-kiai besar yang ada di Kebumen dan berjuang menyebarkan agama Islam di tanah Kebumen ini. Kiai Haji Muhammad Zamzam merupakan seorang ulama sekaligus penulis kitab-kitab yang dimana karya-karya beliau ditulis dengan tangan, dan sampai saat ini karya-karya beliau masih tersimpan dengan baik oleh salah satu keturunan beliau. Di balik perjalanan Mbah Kiai Muhammad Zamzam, ada beberapa tokoh ulama yang berpengaruh dalam kehidupan beliau. Di antaranya adalah Eyang Damarjati, Eyang Kromo Sentiko, dan Eyang Munada, yang notabene masih keluarga Keraton Mataram, dan juga memiliki kontribusi ilmu terhadap Mbah Kiai Muhammad Zamzam. Awalnya itu memang ada seorang ulama, ya bukan hanya seorang sih, ada Mbah Damarjati, terus kemudian ada Mbah Rono Sentiko, terus kemudian ada Mbah Munada. Tapi yang meninggal di sini itu memang Mbah Munada. Dan Mbah Munada itu sedikit banyak itu banyaklah kontribusi ilmu ke Mbah Zamzam seperti itu. Artinya bukan ilmu secara kiai dan santri, cuman ngemong kayak gitu. Mbah Munada itu ngemong Mbah Zamzam karena Mbah Zamzam itu putra dari Ki Setsowijoyo, yang notabene Ki Setsowijoyo itu mantri nangkil Mataram. Nah, sementara Mbah Munada sendiri niku nggih bagian dari keraton karena bersama-sama Ki Rono Sentiko dan Mbah Damarjati itu. Nah, karena memang dukungan dari Mbah Munada itu, Mbah Zamzam itu ada ketertarikan untuk menggali ilmu agama lebih dalam seperti itu. Kiai Haji Muhammad Zamzam merupakan salah satu keturunan dari Eyang Kromo Laksono.
di mana Eyang Romo Laksono merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam perjalanan sejarah Kebumen. Yang Kiai Haji Muhammad Zamzam, beliau adalah salah satu putra dari Eyang Romo Laksono, di mana Eyang Romo Laksono adalah salah satu dari sekian banyak tokoh yang cukup berpengaruh dalam perjalanan sejarah Kebumen. Dalam perjalanannya, Mbah Kiai Muhammad Zamzam pernah menimba ilmu di beberapa pesantren, seperti Pondok Pesantren Pekeongan, Payaman, Kaliwungu, dan beberapa pesantren lainnya. Mbah Kiai Muhammad Zamzam merupakan lurah pondok pertama di Pekeongan, Kebumen, yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Haji Hasbullah. Yang Kiai Haji Muhammad Zamzam dalam perjalanan hidupnya juga pernah menjadi lurah pondok pesantren pertama Pekeongan. Nah, mungkin awalnya itu larinya ke Mbah Hasbullah Pekeongan seperti itu, karena eranya itu atau ke Pekeongan dulu atau ke Payaman terus Kaliwungu dulu, itu nggak terlalu paham. Yang jelas Mbah Zamzam itu khidmahnya di Pekeongan, terus di Payaman, terus kemudian di Kaliwungu. Itu Mbah Zamzam itu merantau dalam rangka mencari ilmu, artinya thalabul ilmi di pondok pesantren seperti itu selama 29 tahun. Selain itu, sosok Mbah Kiai Muhammad Zamzam juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama misalnya. Beliau juga menjabat sebagai Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen pada sekitar tahun 50-an. Syuriah NU Kabupaten Kebumen. Kalau menurut itu ada undangan-undangan NU yang di selipan-selipan kitab. Jadi nang jero kitab niku kan mbiyen kan kathah selipan undangan-undangan gitu. Itu ada undangan tahun 50, ada undangan tahun 55. Berarti NU di Kebumen itu tahun 50 itu sudah ada. Tahun 50 itu NU Kebumen sudah ada. Dan itu bersama Mbah Nasihah, Mbah Nasoha, terkenalnya Mbah Nasoha, tapi kan asmone ini kan Mbah Nasihah. Bahkan Mbah Hasyim piyambak, Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah rawuh ke Kebumen. Gini ku ngormati berdirinya NU teng Kebumen yang dipandegani oleh Mbah Nasihah Wonoyoso. Lah setelah itu Mbah Zamzam itu mengkampanyekan NU di sekitar Taman Winangun. Dalam kiprahnya pada agama Islam, Mbah Kiai Muhammad Zamzam juga mendirikan sebuah majelis manasik haji sebagai wadah pembelajaran masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji. Itu Mbah Zamzam niku kan ada majelis manasik haji. Jadi niku ditekani wong-wong Arab, wong-wong Mekah kayak gitu yang kepentingannya itu bisnis penginapan. Pada saat jamaah Indonesia itu berada di Mekah, itu orang-orang Arab itu menawarkan tempat penginapan. Jadi pada datang ke tempatnya Mbah Zamzam, caranya iklan, cari konsumen, cari carane sing esuk nek nang Mekah nek lunga ngaji, esuk nang nggonku nginepe kayak gitu. Pentingannya bisnis. Mbah Kiai Muhammad Zamzam juga dikenal sebagai penulis kitab, dan banyak kiai dan ulama di era itu meminta bantuan kepada Mbah Kiai Muhammad Zamzam untuk menuliskan kitab. Ini macam-macam, ada tauhid, ada fikih, seperti itu, tasawuf, banyak. Termasuk Mbah Zamzam itu nulisaken kitab kangge kiai sanes. Ini. Terus misal ngaji Fathul Qorib kayak gitu. Nggak punya kitabnya pada masa itu, tahu kitab masih jarang. Nah itu ngupai Mbah Zamzam kan nulisaken. Misal kitab usul kayak gitu, kitab lawas lah, kitab-kitab itu banyak yang
nopo carane nyuntulung Mbah Zamzam kan nyeratakan kita ini, termasuk Pak Ki Cokro, rumahnya itu ada selintang tapi sudah lepas kontak. Mbah Yai Cokro itu dulu nguja dari Wadah Selintang teng mriki niku ngaji teng Mbah Zamzam. Terus kemudian ngalap barokah niku ceratane Mbah Zamzam. Artinya orang mau ngaji itu kan belum tahu apa yang dikaji. Kemudian Mbah Zamzam nulis kitab terus diserahkan seperti itu. Atau mungkin sudah sama-sama ngalim kayak gitu. Nah, tulisanku elek, tolong tulisakan, misal seperti itu. Ajaran amaliyah Mbah Kiai Muhammad Zamzam hingga saat ini masih dilestarikan dan diamalkan. Begitu juga dengan karya tulisan kitab Mbah Kiai Muhammad Zamzam yang sampai saat ini masih diajarkan kepada para santri. Di antaranya adalah kitab Ushul Fikih. Jadi amalia masjid sini itu semua dari Mbah Zamzam. Semua dari Mbah Zamzam, terus saya lestarikan sampai sekarang. Ya maksudnya sing pun melampah di masjid ini kalau sedikit fida, yang itu maksudnya ini kita semua sholat lain, amalia Lailatul Qadar. Ini kata banget lah, termasuk vidya. Ini pelopor di daerah ini pun Mbah Zamzam. Kalau yang tulisannya Mbah Zamzam itu kitabnya itu nggak ada judulnya, hanya nukil ngaji ditulis kayak gitu, lalu terus dibawa pulang, terus kemudian disadur ulang, tulisannya dirapikakan gitu. Tapi tulisannya Mbah Zamzam, hasil ngajinya Mbah Zamzam itu plus kesimpulannya, artinya memang kalau ulama dulu itu kan ngajinya temenanan kayak gitu loh. Hanya per pasal itu lengkap kabeh, kena kabeh kayak ini. Tulisannya Mbah Zamzam itu dikaji sama kiai yang lain. Dikaji artinya nggih mulang. Termasuk salah satunya yang sing mulang ngangge kitab Mbah Zamzam itu Mbah Abu Sufyan. Mbah Abu Sufyan Jagasima itu mulang santri nganggo kitab Mbah Zamzam. Beberapa peninggalan Mbah Kiai Muhammad Zamzam yang sampai saat ini masih terawat dengan baik adalah kitab-kitab tulisan Mbah Kiai Muhammad Zamzam sendiri. Selain itu, ada juga beberapa pusaka peninggalan beliau yang masih terawat dan tersimpan dengan baik. Ya, terutama yang masih komplit itu kitab. Terus kemudian ya tempat mangsinya masih ada, termasuk kacamata masih ada, termasuk jas kayak gitu bangsanya masih ada. Terus Istanbul masih ada, terus keris tombak itu masih ada. Istanbulnya itu di lemari ini, di lemarinya Mbah Zamzam. Ini lemari pemberian dari Adipati Cilacap. Banyumas. Pada masa hidupnya, Mbah Kiai Muhammad Zamzam memiliki 5 orang istri, yang mana 2 diantaranya furqah atau bercerai, sedangkan yang 2 lainnya tetap bertahan hingga akhir hayatnya. Meskipun demikian, ada 1 dari istri beliau yang meninggal ketika akan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, tepatnya Simbah Nyai Kasinah yang meninggal di Jeddah dan kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi di kota Madinah Al-Munawwarah. Lawang hajinya itu berapa kali? 4 kali ya. Makanya istrinya itu 4, itu yang istri yang sah itu kan 1. Artinya istri sing temenanan sampai punya anak kayak gitu. 2 istrinya 2, karena yang pertama itu Saidon, terus kemudian Garwo Mali. Terus yang lainnya itu istri-istri mahram. Bukan hanya 4, bahkan ada berapa gitu, ada 5 atau 6 untuk pendampingan haji, untuk syarat naik haji. Santri putri, misal mbah atau ibu-ibu mau naik haji, itu harus ada suami, harus ada mahramnya, harus ada pendampingnya. Nah itu Mbah Zamzam menjadi mahram, Mbah Zamzam menjadi pendampingnya. Setelah pulang haji, ya furqah. Setelah pulang haji ya furqah lagi kayak gitu.
Itu karena memang untuk kepentingan beribadah, untuk kepentingan kewajiban seorang muslim, itu rukun Islam yang terakhir, yang kelima itu kan haji. Jadi satu-satunya jalan itu supaya dianggap mampu hajinya itu harus mempunyai mahram. Demikian sekilas jejak dan karya ulama Simbah Kiai Haji Muhammad Zamzam Kebumen. Nantikan kisah-kisah selanjutnya masih di Lentera Senja.